kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita di pagi hari yang indah ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali pagi hari yang indah ini Tuhan masih izinkan kami bangun dalam keadaan kuat, sehat. Itu semua karena kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami rindu Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Firman-Mu ini akan menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita hari ini berbicara dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita bertemakan jangan nato atau nado. Apa jangan nato atau nado? Bapak Ibu Saudara, nato adalah no action talk only, yang artinya tidak ada tindakan, hanya ngomong doang. Sedangkan nado, no action dream only. Tidak ada tindakan, hanya tahu bermimpi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini merupakan istilah yang diucapkan orang ketika tidak mampu mencapai hal-hal yang telah dibicarakan dan apa yang menjadi impiannya. Hanya sebatas mimpi, hanya sebatas ucapan, tapi tidak ada tindakan yang terjadi dari apa yang dia impikan, dari apa yang dia
ucapkan. Maka Bapak Ibu Saudara, segala gagasan, segala pikiran, segala hal yang ada dalam benak kita yang ingin kita utarakan, itu jangan hanya sebatas omongan, jangan sebatas impian, tapi hendaknya kita juga melakukan apa yang menjadi ungkapan atau gagasan atau pikiran yang boleh kita lontarkan kepada banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada tindakan atau mungkin juga tidak ada yang berani mengambil tindakan atau realisasi kalau kita sendiri tidak mampu melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Semua orang mungkin bisa saja hanya sekedar berbicara, semua orang bisa saja hanya sekedar bermimpi, tapi kalau mimpi itu tidak diutarakan dengan tindakan, apakah mimpi itu akan terwujud? Kalau kata-kata itu tidak kita lakukan dengan tindakan, apa kata-kata itu juga hanya akan membuahkan hasil dari apa yang kita ucapkan? Tentu apa yang kita ucapkan, apa yang kita mimpikan, Bapak Ibu Saudara harus ada tindakan di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara, pada umumnya semua orang mengakui bahwa kesuksesan itu sulit untuk diraih jika kita tidak mau melakukan sesuatu ataupun mengambil sesuatu keputusan. Maka Bapak Ibu Saudara, keputusan untuk bertindak, kita harus mau berani bertindak. Maka kalau kita mau sukses, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus membutuhkan ide atau kita harus melaksanakan ide tersebut. Sebuah tindakan, Bapak Ibu Saudara, sebuah ketindakan tanpa ada kemauan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka ketika ada kemauan yang kuat, tekad yang kuat, maka tindakan itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita jelas mengingatkan kepada kita. Demikian juga halnya dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kita boleh beriman, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang kita imani, Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak akan mungkin selaras dan berjalan, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita mau beriman, misalnya kita mau beriman punya rumah mewah, tapi kita cuma tidur doang di rumah, nggak melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara, mungkinkah kita mendapatkan rumah yang kita idamkan? Tentu harus ada hal yang kita lakukan. Kita mungkin bekerja, kita mungkin menabung, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita mau menginginkan punya rumah sendiri, tapi yang kita lakukan cuma tidur dan bermimpi, maka itu tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita mau menginginkan segala sesuatu, harus ada yang mau kita kerjakan di hadapan Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya kita boleh melakukannya. Boleh juga kita misalnya punya rumah, tapi kalau kita tidak minta hikmat Tuhan, pasti ada hal-hal saja yang mungkin kita lakukan. Mungkin kita mendapatkan rumah itu dengan hal yang tidak baik dan segala macam. Maka ketika semua yang mau kita dapatkan dengan selaras dengan apa yang Tuhan mau, maka minta hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa beriman, tapi kalau iman itu tidak kita lakukan dengan tindakan, maka hakikatnya adalah mati. Mati dalam artian kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita imani, dari apa yang kita ucapkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman tanpa perbuatan sama seperti emas di dalam tanah. Tidak ada gunanya sebelum dikeluarkan dari tambang. Orang yang mempunyai iman tetapi tidak berbuat apa-apa sama seperti burung yang mempunyai sayap tapi tidak punya kaki. Nah, firman Tuhan kita ini menyatakan satu hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka hakikatnya adalah mati. Maka Bapak Ibu Saudara, lakukan apa yang menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar beriman tapi kita tidak melakukan apapun di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjadi orang percaya yang mengubah iman kita menjadi suatu perbuatan yang besar di hadapan Tuhan. Iman yang sejati perlu perbuatan dan iman yang sejati perlu perbuatan, dan tidak cukup hanya mengetahui bahwa kita tahu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika iman kita dan perbuatan kita bekerja bersama-sama, kita akan memilih menjaga iman kita sepanjang waktu. Sehingga kita tidak hanya sekedar berbicara tapi tidak melakukan apa-apa, kita tidak sekedar bermimpi tapi tidak melakukan apa-apa, tapi ketika kita berbicara, kita lakukan apa yang menjadi ucapan kita. Ketika kita bermimpi, kita wujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Jangan hanya sebatas mimpi, jangan hanya sebatas ucapan, tapi mari kita lakukan apa yang menjadi ucapan kita. Mari kita lakukan apa yang menjadi mimpi kita, sehingga kita bukan menjadi nato atau nado, tapi kita menjadi orang-orang yang melakukan apa yang boleh Tuhan izinkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita perkuat iman kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi iman kita? Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita wujudkan.
Dengan kita meminta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan iman ini? Yang terpenting adalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak diam saja, tapi kita melakukan apa yang menjadi hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang ingin Tuhan kerjakan untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, menegur kita bersama bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita mimpikan, itu semua harus kita kerjakan, kita lakukan dengan iman dan perbuatan di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa kita memuji Tuhan, kita mau katakan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami, untuk kami tidak hanya sekedar berkata-kata, sekedar bermimpi, tapi kami tidak mewujudkan apa yang menjadi perkataan kami, apa yang menjadi mimpi kami di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mewujudkan iman kami itu dengan perbuatan nyata di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar berkata-kata, kami punya iman ini, kami beriman ini, tapi kami tidak melakukan apa yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan dengan iman disertai dengan perbuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Berkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka, biar mereka terus ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, anak-anak dalam pendidikan, anak-anak mereka yang sedang mencari pekerjaan, merindukan keturunan, pasangan hidup. Tuhan, Engkau menolong memberkati kehidupan mereka, masa depan kehidupan rumah tangga, bahkan juga untuk masa depan pendidikan anak-anak jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat menjadi masa depan yang indah di dalam Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap orang tua kami, bahkan juga untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang mungkin mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa biarlah Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat, Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka. Sungguh ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang terus menolong memberkati. Hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GMI wilayah 2 dalam setiap apapun yang dikerjakan, baik Bishop, DS, bahkan untuk setiap kami yang hamba Tuhan, kami boleh mengerjakan pelayanan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, menjadi berkat dalam setiap pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami juga rindu untuk setiap pembangunan geraha yang masih terus berlangsung, dan yang dibutuhkan Engkau cukupkan. Bangsa dan negara kami, untuk setiap para pemimpin bangsa yang tertinggi dan terendah, Tuhan berkati kinerja mereka, Kau memberkati mereka sehingga mereka bekerja dengan setulus hati, mengerjakan segala sesuatunya untuk bukan
bukan untuk menyenangkan pribadi mereka, tapi juga untuk memperhatikan setiap kehidupan kami masyarakat Indonesia ini Bapa. Berkati mereka dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biarlah kami boleh menjadi berkat perkataan, tingkah laku dan perbuatan kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami menutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman kita, percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.